Liverpool 2 kali punya pemilik asal Amerika Serikat. 2 kali pula, para pemilik itu membuat kesalahan yang membuat supporter berang dan melakukan protes keras. George Gillett dan Tom Hicks datang ke Liverpool membawa harapan segunung. Usai membeli Liverpool dari David Moyes pada 2007. Dua taipan Amerika itu menjanjikan banyak hal, stadion baru, suportif kepada Rafa Benitez, hubungan yang lebih baik dengan para fans, sampai iming-iming bahwa mereka tak akan menjadikan Liverpool sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi. Namun, semua itu hanya bualan belaka. Hanya dalam waktu 1 bulan setelah jadi pemilik Liverpool, keduanya meminjam dana 350 juta pound sterling dari sebuah bank di Skotlandia. Liciknya, hanya 105 juta pound sterling saja yang disetorkan kepada klub. Sisa 245 juta pound sterling lain mereka taruh di Cobb Holding, perusahaan yang mereka dirikan sendiri saat mengambil alih Liverpool. Soal support kepada Rafael Benitez, awalnya Gillett dan Hicks memang terlihat baik. Pada musim panas 2007, musim panas pertama bagi mereka, Benitez diberi dana belanja cukup melimpah, 46 juta pound sterling. Itu adalah uang belanja terbanyak dalam sejarah transfer Liverpool. Oleh Benitez, uang itu diubah menjadi sosok Fernando Torres, Lucas Leiva, Yossi Benayoun, sampai Ryan Babel. Benitez senang. Para pemain baru juga tampil baik, terutama tentu saja Torres. Pada musim itu, Liverpool mampu finish 4 besar dan menjejak semifinal Liga Champions. Namun, bulan madu Benitez bersama dua pemilik baru hanya sampai musim itu saja. Ketika musim baru tiba, saat manajer asal Spanyol itu mengirimkan surel terkait transfer pemain kepada manajemen, Hicks datang mengherdik. Dia menyuruh Benitez untuk fokus pada tim dan latihan saja, tak usah banyak meminta. Tak lama setelah itu, petinggi Liverpool merayu Jurgen Klinsmann untuk melatih Liverpool. Mereka beralasan, itu untuk menjaga-jaga kalau Benitez tiba-tiba dicomot oleh Real Madrid maupun Barcelona. Namun, itu semua hanyalah alasan. Kabar itu memancing kemarahan dan protes dari para supporter Liverpool. Mereka tak habis pikir, bagaimana bisa para petinggi klub untuk mengganti Benitez yang mampu mengantarkan Liverpool ke 2 final Liga Champions dalam periode 3 tahun. Dengan Klinsmann yang tak punya rekam jejak melatih klub. Setelah itu, hubungan pemilik dengan Benitez meretak. Liverpool memang berhasil tampil baik di Premier League pada musim 2008-2009 kala mereka hampir jadi kampiun. Akan tetapi, di luar lapangan, masalah muncul di mana-mana. Kondisi klub semakin tak stabil. Menjelang musim 2009-2010, semua bertambah buruk. Ini dimulai dari keputusan Gillett dan Hicks menuju Christian Purslow menjadi managing director Liverpool. Keputusan itu sendiri didasari pada bujukan Purslow bahwa ia bisa melakukan negosiasi pada bank untuk memperpanjang tenggat waktu pembayaran hutang. Pria yang sebelumnya merupakan pemilik tiket terusan di Anfield itu juga berjanji bisa mendatangkan uang yang lebih banyak asal diberi kewenangan dalam transfer. Benar, uang yang kemudian didapat juga lumayan banyak, yakni sebesar 34 juta pound sterling. Namun, itu dilakukan dengan menjual 2 pemain reguler tim, Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa. Yang membuat semakin miris, Purslow kemudian membeli Alberto Aquilani dan Glenn Johnson sebagai pengganti dengan total harga 35 juta pound sterling. Bukannya untung, Liverpool malah buntung. Purslow belakangan juga diketahui jadi dalang dalam perekrutan Joe Cole, yang meski berstatus bebas transfer, tapi punya gaji 100.000 pound sterling per pekan, luar biasa mahal. Kita kemudian tahu betapa tak mengesankannya rekrutan-rekrutan Purslow tersebut. Benitez tak bisa berbuat banyak, dan di musim 2009-2010 itu, Liverpool finish di peringkat 7 Premier League, tak lolos fase grup Liga Champions,
Lebih buruknya lagi, sepanjang musim protes keras datang dari para supporter. Bahkan di awal-awal musim, saat The Reds kalah 4 kali beruntun, ribuan supporter turun ke jalan melakukan unjuk rasa. Mereka meminta Gillett dan Hicks angkat kaki. Sepanjang pimpinan keduanya, hubungan baik dengan fans seperti yang dijanjikan tak mampu terwujud. Langit Merseyside makin muram saat Benitez hengkang, terlebih saat Hicks dan Gillett memilih nama Roy Hodgson sebagai pengganti. Juara Liga Champions diganti juara Liga Denmark. Tak masuk akal. Kita tahu seberapa buruk era Liverpool bersama Roy Hodgson, dan sebaiknya tak perlu diingat-ingat lagi. Pada akhirnya, era Gillett dan Hicks di Liverpool berakhir pada musim 2010-2011. Liverpool menyambut era baru saat Gillett dan Hicks kehengkang. Namun, yang jadi pengganti masih dari Amerika. Perusahaan bernama Fenway Sport Group membeli Liverpool seharga 300 juta pound sterling dari Gillett dan Hicks, serta kemudian bertanggung jawab atas hutang yang ditinggalkan. Perjalanan FSG yang kemudian kita tahu ada di bawah komando John William Henry memulai perjalanan di Liverpool dengan berat. Yang pertama, mereka harus melunasi hutang yang menumpuk. Yang kedua, mereka harus memikirkan cara bagaimana mengangkat performa tim di lapangan. Roy Hodgson kemudian dipecat, dan Henry menunjuk legenda klub, Kenny Dalglish sebagai pengganti. Penunjukan Dalglish selain diharapkan mampu membangkitkan tim, juga jadi cara Henry dan FSG untuk bisa mendekatkan diri dengan supporter. Dalglish perlahan-lahan mampu mengangkat Liverpool bangkit. Ia membawa Liverpool dari hampir degradasi sampai menjadi kampiun Piala Liga dan finalis Piala FA. Jelas bukan hal yang buruk, namun keberhasilan Dalglish tak membuat Henry dan FSG lepas dari protes. Supporter Liverpool bersuara lantang saat para pemilik enggan merogoh kocek untuk belanja striker pada musim panas 2012. Sepanjang bursa transfer, rumor menyebut bahwa Liverpool akan mendatangkan Glenn Dempsey. Namun, sampai bursa transfer tutup, striker asal Amerika Serikat itu tak datang. Henry kemudian menyampaikan permintaan maaf pertamanya buat supporter, dan perlahan-lahan situasi Liverpool membaik. Langit cerah yang mulai menaungi Liverpool ini tak lepas dari kejelian Henry memilih orang-orang untuk mengisi pos manajemen Liverpool.